Halo Taruners, jam kerja udah selesai, tapi obrolan kita baru mulai. Selamat datang di After Hours. Gue mau buka episode hari ini pakai satu pertanyaan yang simpel buat kalian, terutama untuk cowok-cowok. Seberapa sering sih kalian ngerasa capek banget gara-gara harus selalu kelihatan kuat di depan semua orang? Dari kecil, mungkin kalian udah terbiasa dengar, cowok tuh nggak boleh cengeng, cowok harus jadi tameng, cowok nggak boleh kelihatan bingung, cowok nggak boleh kelihatan sedih. Nah, hari ini gue bakal nemenin kalian untuk ngobrol santai. Kita bakal bahas yang namanya Deconstruction of Masculinity, alias ngebongkar standar cowok ideal yang sebenarnya bikin kalian kewalahan. Pernah nggak sih kalian mikir, sebenarnya siapa yang bikin aturan-aturan ini? Banyak dari kita yang mengira maskulinitas itu murni bawaan lahir. Padahal, sadar atau enggak, sebagian besar aturan itu ya dibuat sama lingkungan sekitar kita. Dan masalahnya, standar itu tuh sering kali terlalu kaku buat kalian yang sebenarnya cuma manusia biasa. Coba deh ingat-ingat lagi. Dari kecil, anak cowok tuh kayak cuman dibolehin punya satu emosi yang valid, yaitu marah. Kalau sedih, kalau takut, pasti langsung dicap, cemen lo. Akhirnya, emosi-emosi itu tuh tetap ada, cuman dipendem aja. Dan pas keluar, bentuknya bisa berbeda-beda. Ada yang jadi makin pendiam, pelariannya ke jokes yang sarkas, atau jadi gampang ngamuk. Gue pernah dengar satu kalimat yang nempel banget di gue. Menekan emosi itu bukan berarti emosinya hilang. Sometimes it just comes out in another form. Cowok tuh bukannya nggak punya perasaan, cuman emang nggak pernah diajarin aja bagaimana cara ngomonginnya. Dan dampaknya itu berasa banget, apalagi pas kalian udah pacaran atau berhubungan sama orang lain. Banyak cowok yang nggak biasa ngomongin isi hatinya. Jadi ketika lagi ada masalah sama pasangannya, jurusnya pasti langsung withdrawal atau menarik diri. Yang cewek nuntut, kamu kenapa sih sayang? Tapi yang cowok malah makin kabur karena ngerasa disudutkan. Buat sebagian cowok, kelihatan rapuh or vulnerable itu nakut-nakutin banget. Harga diri mereka cuma diukur dari seberapa sukses mereka atau seberapa mampu mereka provide. Tapi ketika mereka lagi runtuh, berasa kayak kehilangan arah dan gak berharga. Akhirnya, banyak yang nunjukin rasa sayang cuman lewat, kan gue udah kerja keras buat lo. Padahal pasangannya saat itu tuh cuman butuh dia hadir secara emosional. Nah, gue jadi kepikiran, is being needed the only way some men learn to feel loved? Apakah dibutuhkan itu satu-satunya cara cowok diajarin buat merasa dicintai? Wait, tahan dulu. Buat kalian yang cowok dan mulai ngerasa, wah, Nat mau nyuruh gue jadi cowok lembek nih. Tahan dulu, nggak kayak gitu. Dekonstruksi ini bukan berarti lo nggak boleh jadi cowok yang tegas atau nggak boleh jadi tulang punggung. Bukan. Ini tuh cuma ngajak kita mikir, kenapa sih sifat-sifat baik manusia, kayak ketulusan, kelembutan, atau mau cerita tuh harus dikotak-kotakin berdasarkan gender? Lo tetap bisa kok jadi cowok yang keren, jantan, dan bisa diandalkan. Tapi di saat yang bersamaan, lo juga berani bilang, duh, gue lagi capek banget hari ini, atau gue butuh bantuan nih. Dan itu tuh bukan tanda kalau lo tuh lemah. Healthy masculinity is not the absence of strength. It's strength without the need to dominate or constantly prove itself. Maskulinitas yang sehat itu bukan berarti lo nggak kuat, tetapi lo tetap kuat tanpa harus terus-terusan ngebuktiin ke semua orang kalau lo itu cowok. Makanya, kalau kalian punya adik cowok, temen cowok, atau bahkan sedang membesarkan anak laki-laki, yuk kurangin ngomong, jangan nangis, lo kan cowok.
Coba ganti jadi nggak apa-apa, lo boleh sedih kok. Mau cerita nggak? Kasih mereka ruang untuk jadi manusia seutuhnya. Dan khusus buat kalian para cowok-cowok yang lagi dengerin ini. Dekonstruksi maskulinitas itu bukan buat bikin kalian jadi less masculine. Tapi biar kalian bebas dari tekanan yang harus terus-terusan ngebuktiin diri. Karena terkadang hal yang paling berani yang bisa diomongin oleh seorang cowok itu bukan gue bisa atasi semuanya sendiri. Tetapi gue lagi berat banget nih dan gue butuh bantuan. Gue mau tutup episode kali ini dengan satu kalimat simpel. Lo gak harus selalu mikul semuanya sendirian, cuman buat ngebuktiin kalau lo itu laki-laki. Take care and see you next time.